Isa, saya kalau punya anak laki-laki pusing. Ah, itu banyak banget tuh ibu-ibu curhat sama Bu Isa kayak gitu. Bu Isa tanya, kenapa bukan enak punya anak laki? Nggak ngerti Bu Isa, harus gimana? Loncat sana, loncat sini, ya main terus, nggak mau belajar, susah konsentrasi. Itulah sebagian keluhannya ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya. Tapi Ibu Isa maklum. Kenapa? Karena ya kan kita beda ya. Kita kan perempuan ya ibunya ya. Dan tentu kita waktu punya anak laki-laki kita bertanya-tanya, meraba-raba gimana ya caranya ya. Mau nyontohin bapaknya juga sering keluar gitu ya. Mau minta tolong bapaknya yang jagain anak laki ya, bapaknya harus tanya nih kita untuk tahu anak laki-laki. Nah, malam ini kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang anak laki-laki ya. Jadi begini, anak laki-laki ini ya, kita bicara soal hormonal ya. Pada laki-laki ada hormon-hormon ya. Hormon laki-laki yang terkenal namanya testosteron, sering disebut hormon raja ya. Nah, kemudian ada juga hormonnya vasopresin, hormon pangeran. Itu dua tuh hormon laki-laki ya. Tapi berkali-kali Bu Isa dalam seminar umum maupun dalam konten IG sebelum-sebelumnya Bu Isa kan cerita ya bahwa laki-laki juga punya hormon perempuan. Ada estrogen, progesteronnya gitu ya. Kita juga perempuan ada hormon laki-lakinya, ada hormon testosteron dan vasopresinnya. Cuman laki-laki lebih banyak komposisinya. Katakanlah hormon itu, waktu itu Bu Isa pernah bikin analogi, katakanlah hormon itu oli pelumas. Masing-masing orang punya 100 liter hormon misalnya. Yang laki-laki 100 liter, perempuan 100 liter. Nah 100 liter itu komposisinya ya. Misalnya anak laki-laki nih, janin yang ada di dalam rahim ini, otaknya itu terendam dengan komposisi hormonal kurang lebih 80-90%-nya itu hormon laki-laki, 10-20%-nya hormon perempuan. Dia terendam tuh otaknya ya di dalam rahim seorang ibu janin itu. Jadi membentuk peta-peta, membentuk sebuah desain. Dan ini semua Allah yang ciptakan ya. Nah kalau anak perempuan gimana Bu Isa? Kebalikannya, terendam di otaknya hormon perempuan ya, hormon perempuan estrogen ya, ada lagi progesteron, jadi hormon ratu dan hormon putri namanya tuh ya, kalau kita bisa kasih nama ya. Dan juga ada pada hormon anak perempuan, hormon laki-laki sekitar 10-20% ya. Anak perempuan yang hormon laki-lakinya 20% biasanya itu perempuan yang watak ekstrovert, yang koleris, sanguinis gitu ya. Makanya kita sering bilang tomboy ya. Siapa teman-teman nih para bunda yang merasa kayak gitu ya, itu hormon laki-lakinya agak banyak sedikit dibanding perempuan yang wataknya introvert ya. Yang introvert mungkin dikit hormon laki-lakinya ya, banyakan hormon perempuannya, paling juga cuma 5%, 10% gitu ya. Nah, jadi anak perempuan yang introvert, yang melankolis, black itu perempuan banget, yang ya Allah ngomongnya baik banget, bukan baik ya, apa lembut ya. Ekstrovert juga baik soalnya, cuman ekstrovert ceplos-ceplos. Kalau introvert itu lembut, yang ngomongnya soft gitu, karena hormon laki-lakinya cuma sedikit. Nah, juga pada laki-laki ya, pada laki-laki yang hormon perempuannya cuma sedikit ya, itu sekitar 10% itu menjadi laki-laki ekstrovert, laki-laki yang garangnya lebih agresif dibanding anak laki-laki yang kurang lebih hormon perempuannya sekitar 20%, itu laki-laki introvert ya. Ya laki-laki pemikir, pengamat, memang hormon perempuannya memang Allah desain agak banyak sedikit, makanya dia menjadi laki-laki yang lebih lembut dibanding laki-laki yang ekstrovert. Itu wajar nggak bisa? Wajar. Ya, biasanya kan ada istilahnya normal nggak bisa, normal lah tuh, normal. Tapi itulah ya komposisi-komposisi yang ada di dalam otak ya janin ini. Nanti 1 atau sekian persen ada namanya kejadian luar biasa yang kemungkinan karena masalah makanan kah, bukan salah makan ya, makannya terlalu banyak makanan yang mengandung hormon. Misalnya janinnya laki-laki, makanannya banyak mengandung hormon-hormon ya hewan-hewan yang disuntikin progesteron, estrogen kan. Jadinya nambah deh tuh estrogen progesteronnya pada janin tersebut. Yang harusnya mungkin maksimalnya 20 liter nambah 25. Ya, makanya dia menjadi anak laki-laki yang lebih lembut lagi, lebih apa ya, lembut kan nama kita sebut lembut ya, lebih pelan lah kalau ini dibanding anak perempuan, malah apalagi dibandingkan anak perempuan yang tomboy, yang ekstrovert gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih komposisi di dalam otak. Nah itu yang membuat peta-peta atau membuat program-program yang ada di otak ya, ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, Ali Imran ayat 36, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Oke, sudah ada yang bertanya kah? Hari ini Bu Isa
ditemani oleh Dokter Ica ya, alhamdulillah. Mbak Cening di rumah, Mas Omet di rumah, Mbak Nining di rumah, Mas Lanang baru saja pulang praktek dari tempat rehab sekarang sama Mbak Ica aja. Hai nak, sudah ada yang bertanya? Oh sudah ada, banyak katanya. Ya Allah, yang mana dulu nih Mbak? Nah yang mana? Oh Mama, Bunda Tia Marda punya anak laki-laki yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 1 tahun. Gimana caranya biar anak tetap akur meski sering rebutan mainan? Gini, anak-anak ya, saudara kandung aja itu bukan cuma laki-laki ya, ada laki perempuan, perempuan sama perempuan gitu ya. Itu ada namanya sibling rivalry, ada namanya persaingan antar saudara. Apalagi anaknya laki-laki semua. Ya. Kenapa Bu Isa kok anaknya laki-laki semua? Sering seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena di dalam otak laki-laki itu ada program bersaing. Jadi laki-laki Allah mendesain ada otak program bersaing pada anak laki-laki. Ya, pokoknya pada seluruh laki-laki lah. Ya. Sebenarnya untuk apa sih Bu Isa? Itu sebenarnya ya, walau alam bisawab, hanya Allah yang tahu persis maksudnya apa. Tapi terungkap oleh para ahli pelan-pelan itu salah satunya adalah bahwa kenapa laki-laki diberikan Allah program bersaing, agar bisa bersaing, berkompetisi dalam apa? Menjemput nafkah. Nah, kita nggak bukan mencari kali ya, menjemput ya nafkah itu ya, jemput. Nah, itulah makanya laki-laki ada program bersaing. Nah, pada waktu kecil dia sudah nyala program bersaingnya. Ya, makanya tidak usah heran, tenang saja kalau punya anak laki dan laki, apalagi umurnya hampir sama, mereka dikit-dikit bersaing. Ya, setting di kepalanya Bunda kalau anak itu ini punya aku, itu bukan rebutan, itu sedang dalam persaingan atau apa? Sedang belajar kompetisi. Kan kita sekarang belajarnya berbasis kompetisi kan? Nah gitu aja, jadi bundanya tenang. Kenapa? Karena mau dimanapun, anak siapapun, apalagi anak Bu Isa 1-4 ya, pasti bersaing. Yang penting bundanya tenang, sambil ngelihat, sambil doain, sambil bersyukur, ya Allah anakku belajar berkompetisi. Insya Allah nanti sewaktu dia besar nanti, dia sekolah kah, dia kuliah kah, dia bekerja kah, dia tahan berkompetisi. Gitu dong ya. Terus kalau gimana caranya supaya kita bisa ya menerai dia? Ya tinggal ditunggu aja. Mudah-mudahan tidak terjadi kan. Biasanya kadang-kadang nggak terjadi, cuman ibunya udah panik duluan. Apa Bu Isa yang perlu ditunggu? Ada 2 hal yang kalau itu keluar baru kita cut, baru kita datang sebagai seorang ibu memisahkan mereka. Apa itu? 1, kalau ngomongnya udah kasar, ya. Ini punya aku, terus dia ngomong apa, dia ngatain kakaknya atau adiknya, boleh bersaing tapi ngomong yang santun. 1 ya. Atau yang kedua apa? Dia sudah mau memukul, barulah kita intervensi. Supaya apa? Supaya anak laki-laki kita nggak lembek Bunda. Ya biarin aja dulu, kita liatin dari jauh. Ya, dan 1 lagi apa? Tidak boleh membanding-bandingkan atau stop membandingkan, stop membela. Tanya, ada apa sih nak? Coba kakak cerita. Adik cerita, oh gitu. Oke, kakak, menurut kakak gimana nih? Adik mintanya kayak gini, kata kakak begini. Adik, kakak bilangnya gini. Gitu jadi orang tua. Ya, oke. Insya Allah bisa ya. Oke, ada lagi Mbak Ica? Wah, Mbak Haifa, Masya Allah. Bu Isa, anak laki-lakiku alhamdulillah nempel banget sama bapaknya. Senempel itu, usia hampir 4 tahun. Mungkin surganya di telapak kaki bapaknya. Apakah efek negatifnya? Lu bagus dong. Ya Allah ya. Mungkin anandanya Mbak Haifa yang laki-laki ini soulmate dari ayahnya ya. Dan juga kemungkinan besar nih kan, kalau Mbak Haifa kan yang ekstrovert, suami mungkin yang introvert ya, mungkin yang lebih pragmatis ya suaminya Mbak Haifa ya. Nah, bapak-bapak yang pragmatis itu memang dekat dengan anak-anak ya, siapapun ya. Jadi ibu harus memakluminya. Kenapa? Karena bapak-bapak yang pragmatis itu dia sabar menemani anaknya, nemenin main, nemenin apapun, karena namanya juga orang damai kan. Iya, itu nggak apa-apa Mbak Haifa, nggak ada efek negatifnya. Malah dia belajar bahwa oh laki-laki seperti ini. Oh, laki-laki itu melindungi istrinya. Oh, laki-laki itu melindungi anak-anaknya. Oh, laki-laki juga itu menemani anaknya. Asik kan sebetulnya ya. Oke, tenang aja Mbak Haifa, insya Allah nggak apa-apa. Surga di bawah telapak kaki Bapak. Keren juga itu ya. Salam ya buat keluarga ya. Oke, ada lagi kah? Mbak Ila, oh Mbak, gimana bacanya? Mbak Lia, ya Allah. Mbak Lia Laidrus, assalamualaikum. Bu Isa, waalaikumsalam. Saya ibu punya anak laki-laki 2 orang usia 16 dan 8 tahun. Yatim sudah hampir 6 tahun. Oh ya Allah. Ya, bagaimana cara saya bersikap supaya mereka tetap dapat sosok bapak untuk mereka? Ya, kita belajar dulu.
apa sih sebetulnya peran si bapak ya dalam sebuah rumah tangga ya? Kemudian peran ibu. Biasanya yang paling menonjol adalah bapak itu dalam pendidikan dalam rumah tangga itu, dia perannya adalah mempunyai visi dan misi, yang memberikan visi misi. Ya, nanti kamu nak, ya bapak, misalnya gitu ya, seorang bapak gitu ya. Sebagaimana contohnya banyak sekali ya, para Rasulullah, Rasulullah ya kan, kalau Rasulullah itu tadi ya, dia punya anak laki-lakinya pasti Allah ambil sejak kecil. Tapi Rasulullah juga mencontohkan sebagai bapak kepada anak perempuannya yang sangat bijaksana dan memberikan visi misi. Ya, Ibrahim lah kita lihat, Ibrahim alaihissalam kepada Ismail memberikan visi misi. Ya, kemudian Luqman juga kepada anaknya memberikan visi misi. Apa visi misinya? La tusyrika billah. Ya, itu dia. Kita bilang sama anak. Jadi itu ayah yang punya visi misi itu. Ibu sebagai apa? Ibu sebagai pelaksana harian. Ya, visi misi yang ayahnya sudah sampaikan pada anak-anak untuk kita ya, untuk keluarga ini mengesahkan Allah, maka ibu yang melaksanakan. Gimana caranya? Ya, ibu carikan buku-buku yang mengenai tentang bagaimana tauhid anak kita terhadap Allah, ya, mencarikan sekolah yang bernuansa betul-betul konsep Islaminya jalan gitu, ya, menemani anak-anak selalu bercerita tentang keesaan Allah, itu perannya gitu. Nah, kemudian pada keluarga yang seperti tadi disampaikan ya, bahwa ayahnya sudah tiada, maka sebagai penggantinya ya sudah pegang visi misi. Ya. Jadi visi misi itu biasanya dikasih tahu anak-anak dalam kondisi yang serius gitu. Jadi anak dipanggil, sini sayang, sini nak. Ya, ini visi misi kita keluarga ini adalah tauhid. Ya nak ya. Nah, terus seolah-olah jadi bapak tuh kan. Besoknya ya waktu ibu berperan jadi ibu ya itu tadi pelaksana harian. Ya, ceritakan atau ngobrol atau diskusi, carikan film-film atau ngobrol film yang tentang ketauhidan. Itu contohnya. Ya. Nah, apalagi yang ciri khasnya yang berbeda. Ibu adalah people yang penuh, orang yang penuh kasih sayang dan penuh ketulusan. Bapak apa bapak? Bapak person of tega. Ya, bapak begitu harus belajar untuk anaknya, belajar supaya tega juga, supaya si anak ya bisa lebih tough dalam ya menghadapi kehidupan yang di luar rumah. Jadi kalau single parent misalnya ibu saja ya, satu ketika ibu waktu peran jadi bapak, ibu harus bertega nih. Bundanya harus tega. Ya, bundanya harus tega. Ya, bunda, aku ada tugas nih begini. Ya, bunda ceritain dong dengan detail. Tolong cari di Google ya nak, cari sendiri dulu ya. Nah itu ceritanya dari bapak itu, ya, yang agak tega dikit. Bun, HP aku rusak, ini susah banget, diperbaiki dulu ya nak. Karena kalau ibu, apalagi kalau ibu itu punya uang, pasti sini bubulin, itu otomatis itu ibu. Ya, tapi misalnya kita sebagai bapaknya juga, karena kita berperan ganda, diperbaiki dulu ya nak ya. Kita coba dulu ya. Nah itu ceritanya sebagai bapak. Nah caranya juga pada saat kita mau setting menjadi bapak, langsung berniat, ya Allah sekarang niat saya sebagai bapak dulu, berperan sebagai bapak. Apa? The person of tega. Ya, jadi ingat itu aja. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan dan insya Allah Ananda tumbuh mendapatkan dua tetap kasih sayang dari ayah dan dari ibunya. Ya, walaupun peran ayah digantikan juga oleh peran ibu. Oke.